Pemirsa, kecelakaan maut menewaskan 10 orang di kawasan Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Kita akan memantau situasi terkini di lokasi kecelakaan maut. Sudah ada rekan kami, jurnalis Yasmin Atania, di kawasan Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Yasmin. Seperti apa olah tempat kejadian perkara yang terjadi saat ini di sana? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan kondisi arus lalu lintas di lokasi terjadinya kecelakaan truk tangki Pertamina yang menewaskan 10 orang dan 5 lainnya luka-luka. Sore hari ini terpantau ramai lancar, tidak terlihat adanya kepadatan meskipun sudah masuk jam pulang kantor begitu ya. Dan melintas ini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 minibus dan juga ada tadi beberapa kendaraan truk yang melintas tentunya dengan sangat berhati-hati karena memang untuk situasi jalanannya ini sendiri merupakan turunan yang di ujungnya terdapat lampu merah dan untuk saat ini kondisi lampu merah pun memang sudah dinonaktifkan, maksud kami hanya dinyalakan lampu kuning saja sebagai pertanda untuk para pengendara agar lebih berhati-hati ketika melintasi di jalan ini. Kemudian dapat kami sampaikan Wilson dan juga pemirsa, memang untuk lokasi kecelakaan ini terjadi di turunan yang konturnya kurang lebih 20 hingga 30 derajat dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yakni dari Kombes Latif Usman selaku Dirlantas Polda Metro Jaya, apabila melihat secara kasat mata terkait dengan lokasi kecelakaan ini memang nampaknya tidak layak dipasang lampu merah di ujung jalan. Karena untuk infrastruktur mengenai lalu lintas harus mengutamakan tentunya keselamatan dan juga rambu-rambu lalu lintas dan juga kondisi kontur jalan itu sendiri. Kemudian dapat kami sampaikan bahwasanya pihak kepolisian saat ini juga masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan dan pendalaman terkait adanya lampu merah di ujung jalan sana, yang mana ini lampu merah berada di simpang CBD begitu ya. Dan ini nanti akan dilakukan penyelidikan, apabila memang terbukti membahayakan maka akan dinonaktifkan secara permanen. Dan untuk olah TKP sendiri tadi pihak kepolisian dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan juga dari Satlantas Polres Bekasi Kota sudah melakukan olah TKP pada pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun memang belum diinformasikan lebih lanjut terkait dengan penyebab pasti dari kecelakaan, meskipun saat ini dugaan penyebab sementara dari adanya kecelakaan yang menewaskan 10 orang ini adalah adanya rem yang blong dari truk tangki Pertamina. Dan untuk saat ini garis polisi pun memang sudah dilepas dan hanya ada sisa-sisaan garis polisi saja, dan untuk kaca-kaca dan juga bekas dari kendaraan, sisa-sisa kendaraan ini masih berserakan di pinggir jalan. Wilson dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai salah satu saksi mata yang melihat langsung terjadinya kecelakaan di sore hari kemarin. Sudah bersama kami, ini ada Bapak Kunto yang memang bertugas di sekitaran lokasi saat kejadian. Selamat sore Pak Kunto. Selamat sore. Pak Kunto, mungkin bisa diceritakan Bapak pada saat terjadinya kecelakaan ini melihat kecelakaan secara langsung dan kondisinya bagaimana Pak? Kondisinya waktu itu pukul 15.20, kondisinya lalu lintas sedang padat dan waktu itu sedang lampu merah pas menyala. Nah, saya melihat dari arah Jakarta menuju Cilang sini ada truk BBM, mungkin ada muatannya, langsung melaju dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 50 km per jam. Nah, waktu itu langsung menabrak mobil Avanza merah ini. Habis itu langsung kena di kendaraan roda 2, sampailah ke bis marinir juga sama ke angkot gitu. Dan angkotnya itu sampai melintang di tengah trotoar. Dan banyak korban juga yang di bawah kolong mobil BBM itu gitu. Nah, Pak, pada saat kecelakaan mungkin kan ada juga korban yang selamat dan juga korban yang meminta pertolongan, itu Bapak tadi menyikapinya seperti apa Pak? Ya, kalau ada yang minta pertolongan sih saya dengarnya dari bagian depan kolong supir truk ya, karena itu kalau nggak salah ojol itu minta tolong. Cuma kan waktu itu saya melihat ada anak kecil yang umur 4 tahun itu di belakang truknya itu, makanya saya amankan yang anak kecilnya dulu gitu. Nah, setelah saya amankan anak kecilnya itu, saya kembali lagi, pas saya mau kembali lagi itu supir truknya itu langsung datang ke saya, katanya minta untuk menyerahkan diri ke Polsek. Makanya saya bilang untuk sabar dulu, tahan dulu, makanya saya amankan dulu sambil nunggu pihak berwajib datang. Setelah pihak kepolisian datang baru saya serahkan supir truk tersebut gitu. Katanya dari supir truk tersebut sih remnya ngeblong gitu. Ya. Tadi Pak, ini kan untuk TKP juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian ya Pak ya. Bapak menyaksikan sendiri Pak proses TKP tadi berlangsung seperti apa Pak?
proses TKP-nya sih ya lumayan juga sih, butuh waktu lama juga sih tadi gitu. Karena kan sempat juga tamu yang tempat kita juga dibuka tutup portal juga gitu. Aku terima kasih banyak informasinya Bapak, semoga sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama. Ya Wilson, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu saksi mata yang melihat secara langsung terjadinya kecelakaan yang menewaskan 10 orang dan juga 5 lainnya luka-luka, yang mana untuk saat ini dugaan penyebab terjadinya kecelakaan sementara dikarenakan oleh rem truk tangki milik Pertamina yang mengalami blong. Wilson. Terima kasih Yasmin Atania dari kawasan Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kecelakaan maut serupa terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur awal tahun ini. Diduga rem tak berfungsi, truk tronton menabrak kendaraan yang tengah berhenti di lampu lalu lintas perempatan Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. 5 orang meninggal dalam kecelakaan ini. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan terjadi di Muara Rapak, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur pada awal tahun ini. Sebuah truk trailer berkecepatan tinggi melaju tak terkendali dan menabrak belasan kendaraan lain yang berhenti di kawasan lampu lalu lintas. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem truk tak berfungsi. Akibatnya, truk terus meluncur meski berupaya menghindari sejumlah kendaraan di jalanan yang menurun. 5 orang meninggal dunia dalam kejadian ini. Kita lanjutkan dialog dengan Sudewo, anggota Komisi 5 DPR RI, dan juga Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat. Saya ke Pak Joko. Pak Joko, ini sudah ada 2 kejadian. Kita doakan juga jangan sampai ketiga kali. Nah, apa evaluasi dari pihak MTI ke Dinas Perhubungan Darat agar hal ini tidak terulang kembali, Pak? Begini, kasus Balikpapan itu juga tidak sampai tuntas nampaknya. Saya selalu mengikuti dan informasinya akan dilanjutkan setelah nanti supirnya selesai jadi tersangka, katanya begitu. Namun saya tidak yakin bahwa itu akan dilanjutkan karena waktunya begitu lama, nanti Kapolresnya berganti sudah lupa. Nah, kasus-kasus ini banyak terjadi seperti itu, seperti kasus tol, ya, kasus tol yang ada di mana, di Mojokerto. Ya, itu kan supir lagi, padahal itu mestinya ada tersangka lainnya juga. Jadi mengusut tuntas itu harus benar-benar dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak hanya supirnya yang tersangka. Itu ya mesti akan terulang kembali. Baik, tersangka lain ini maksudnya siapa, Pak Joko? Kalau Balikpapan umpamanya, itu bisa jadi kan ada masalah KIR. Kita tahu di situ ada namanya NU, numpang uji. Jadi kendaraannya di Balikpapan, ya, tapi uji KIR-nya di Sarolangun. Ya. Nah, itu kan apakah kendaraannya dibawa ke sana? Saya kira tidak mungkin. Ya, belum lagi operatornya. Nah, itu kan harus diusut tuntas. Kalau itu tidak tuntas nanti ya sama juga. Ya, meskipun mungkin agak berbeda lah. Kita belum lihat seperti apa nanti yang kasus yang di Bekasi ya, tapi sudah kelihatan lah di situ kalau itu jalan nasional, ternyata yang izinnya membuat traffic lainnya bukan di BPTJ, tapi Pemkot Bekasi ini harus diusut tuntas. Saya dengar hari ini sopirnya jadi tersangka, ya, karena mungkin prosedurnya harus jadi seperti itu. Ya ini jadi nanti saya khawatir lama-lama orang nggak mau jadi supir truk lah, ya apa-apa sopir, semuanya sopir yang dikenakan, bukan pihak yang sebenarnya menjadi andil yang cukup besar juga ini terhadap kecelakaan seperti ini. Baik, saya ke Pak Sudewo. Pak Sudewo, seperti apa nanti dari anggota DPR RI untuk mengepush agar Kementerian Perhubungan ini bisa segera menseriusi hal ini? Karena ternyata yang tadi saja yang dari Kalimantan ternyata hasilnya belum ada. Sehingga evaluasinya kan berarti akan sulit dilakukan ke depannya. Dari pihak anggota DPR RI khususnya Komisi 5 ini sendiri nanti seperti apa Pak Sudewo? Sebenarnya mengatasi dan mengantisipasi
supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas fatalitas tinggi itu mudah. Karena apa? Karena sudah sering terjadi kecelakaan lalu lintas fatalitas tinggi, kemudian dilakukan investigasi oleh KNKT, dan dari beberapa kejadian itu, faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas itu mudah diketahui, yaitu mungkin karena drivernya human error, atau mungkin karena kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi teknis kendaraan yang tidak layak, bisa juga karena kelaikan kendaraan, rem blong, dan mungkin karena geometrik jalan. Ya seputar-seputar itu aja faktornya. Kalau pemerintah, Kementerian Perhubungan itu mau serius mengantisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor itu aja ditangani, dibenahi, supaya semua faktor itu dalam kondisi yang lebih baik, lebih bagus, ya. Kondisi kendaraan, teknis kendaraan juga dicek supaya kondisi kendaraan jadi bagus, geometrik jalannya juga dicek supaya memenuhi persyaratan, fasilitas keselamatan jalan juga dicek apakah sudah memenuhi standar fasilitas keselamatan jalan atau tidak, sudah cukup dengan fasilitas itu atau tidak, kemudian bagaimana pembinaan terhadap driver, bagaimana koordinasinya dengan pengusaha-pengusaha truk, pengusaha-pengusaha bis reguler maupun pariwisata, dan juga bagaimana koordinasinya dengan pihak kepolisian, hanya seputar-seputar itu saja. Tetapi ini kan kecelakaan tidak henti-hentinya, ya, terus-menerus terjadi. Ini mencerminkan bahwa Kementerian Perhubungan punya kinerja yang buruk. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu punya kinerja yang buruk. Karena faktor keselamatan berlalu lintas itu adalah faktor penting. Tujuan utama kita bertransportasi itu adalah untuk mencapai keselamatan. Kalau keselamatan tidak terjamin, kecelakaan tersering terjadi, ya artinya gagal itu kinerja Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan saya sarankan lakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap traffic yang ada di jalan nasional. Kalau di traffic yang di Cibubur itu, di Transogi, yang baru terjadi kemacetan lalu lintas, itu memang dipaksakan. Karena apa? Sesungguhnya itu ada pemisah jalan, tidak ada perempatan di situ mestinya. Tapi perempatan itu dipaksakan ada, pemisah yang permanen itu dibuka, lantas dibikin traffic di situ, itu memang dipaksakan. Yang tidak memenuhi kriteria dipaksakan untuk diadakan traffic light. Baik. Maka saya minta kepada kepolisian sebagai penegak hukum, usut tuntas mengapa hal ini sampai terjadi. Gitu. Baik. Saya ke Pak Sudewo singkat saja. Mungkin saat ini kalau masalah teknis seperti masalah kir kendaraan ini bisa diantisipasi untuk meminimalisir kecelakaan dan juga rambu lalu lintas. Lantas bagaimana dengan supir ini Pak untuk mengurangi human error? Perlukah juga ada aturan mungkin untuk supir truk panjang? Hanya diperbolehkan mungkin 4 jam menyetir, kemudian ada dikasih istirahat setengah jam, kemudian untuk melanjutkan lagi 4 jam menyetir lagi sehingga fokus dan juga konsentrasi ini tidak berkurang Pak. Perlukah ada seperti itu Pak Sudewo? Saya sependapat dengan Pak Joko ya. Jangan dikambing hitamkan supir. Jangan apa-apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini karena supir, gitu kan? Karena setiap terjadi kecelakaan lalu lintas hanya ada 2 nasib yang diterima oleh supir. Dia tidak dipenjara, yang alternatif kedua adalah dia mati akibat kecelakaan. Ini kan kasihan. Padahal dia bekerja membanting tulang itu untuk mencari nafkah. Belum tentu juga supir itu mendapatkan perhatian kesejahteraan dari pengusahanya. Dari bosnya belum tentu, tetapi dia menaruhkan nyawa. Baik. Gitu ya. Jadi perlu ada penanganan yang sifatnya holistik secara komprehensif. Tidak hanya faktor sopir saja yang harus dicek, disalahkan. Jadi bagaimana kemitraannya terhadap pengusaha itu pun juga harus dicek, diperhatikan kesejahteraan atau tidak. Baik. Dicek apakah punya waktu istirahat yang cukup atau tidak.
jangan-jangan yang salah adalah bosnya, bukan sopirnya. Baik. Karena dia memaksa harus dengan target waktu sekian. Yang tidak memungkinkan itu ditempuh oleh kendaraan, oleh sopir, ya dia akhirnya dipaksakan tanpa istirahat. Baik. Itu kan juga harus dicek secara keseluruhan. Itulah yang saya katakan, lakukan pembinaan dan koordinasi, pembinaan terhadap sopir, Baik. tetapi di sisi lain juga lakukan koordinasi dengan pengusahanya, dengan bosnya. Itu. Baik, kita harapkan semoga hal ini bisa menjadi evaluasi bagi Kementerian Perhubungan dan juga pihak terkait, tidak hanya mengevaluasi soal teknis dari rambu lalu lintas, tapi juga kendaraan dan juga manusianya atau supirnya yang mengendarai. Terima kasih atas waktunya Pak Sudewa, anggota Komisi 5 DPR RI, dan juga Pak Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan juga Kemasyarakatan MTI Pusat. Sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat sore, oke. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.